Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Murwanto SPD MPD. Saya calon guru penggerak dari UPT SMP Negeri 4 Alak, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah aksi nyata modul 1.4 dengan judul Budaya Positif di UPT SMP Negeri 4 Alak, Kabupaten Nrekang. Latar belakang dari pembuatan aksi nyata ini antara lain: 1. Guru telah melaksanakan pembelajaran berpihak kepada murid. 2. Guru telah menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. 3. Guru telah membuat visi, misi, dan prakarsa perubahan dengan tahapan alur bagja. 4. Sekolah telah menerapkan keyakinan sekolah dengan nilai-nilai universal seperti yang terdapat pada profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai luhur yang lainnya. 5. Sekolah telah melaksanakan kegiatan penerapan budaya positif melalui penanaman karakter dalam kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, pembiasaan, dan pengkondisian. 6. Di sekolah masih sering terjadi pelanggaran disiplin. 7. Maka sekolah perlu menangani permasalahan peserta didik tersebut dengan melakukan restitusi. Dokumentasi pembiasaan yang dilakukan di sekolah UPT SMP Negeri 4 Alak diantaranya upacara bendera setiap hari Senin, senam kesegaran jasmani setiap hari Jumat, kegiatan senyum salam sapa setiap pagi oleh perwira piket, kegiatan aksi nyata yang saya lakukan ada 6 tahapan. 1. Persiapan. 2. Melapor ke kepala sekolah. 3. Sosialisasi aksi nyata. 4. Merancang keyakinan kelas. 5. Melaksanakan proses belajar mengajar atau BBM dan restitusi. 6. Umpan balik dan refleksi. 1. Persiapan. Pada tahapan persiapan, guru membuat rencana aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. 2. Melapor ke kepala sekolah. Jadi guru melapor kepada kepala sekolah akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Guru konsultasi menyusun rencana kegiatan aksi nyata yang akan dilaksanakan. 3. Sosialisasi. Pada kegiatan ini, guru melaksanakan sosialisasi rencana aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif kepada guru-guru di UPT SMP Negeri 4 Alak. Sosialisasi yang dilakukan seperti berikut sekolah supaya menerapkan disiplin positif tersebut dengan sebaik-baiknya di dalam kelasnya. Maka diarahkan supaya guru-guru dalam kelas membuat istilah yang dikenal dengan nama keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau saya lihat itu yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ternyata hampir mirip dengan tata tertib. Jadi sekolah ada tata tertib sekolah. Maka dikenal istilah keyakinan sekolah. Di kelas, guru sebaiknya juga membuat kontrak dengan siswa persetujuan mengenai tata tertib dalam belajar. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan terkelas tersebut mengatur semua aktivitas guru ketika siswa belajar di kelas. Seperti tata tertib juga. Misalnya anak masuk di dalam kelas tepat waktu, itu sudah ada satu nilai yang ada dalam situ, misalnya nilainya disiplin, nilai kebajikannya disiplin.
Kemudian anak belajar dengan tenang di kelas misalnya. Yang ketiga misalnya anak dilarang membawa handphone, membawa buku yang tidak relevan dengan pelajaran. Siswa supaya di dalam kelas dalam keadaan tertib dan tenang. Siswa ketika meninggalkan ruang kelas harus seizin guru dan sebagainya. Itu semua contoh dari keyakinan kelas. Jadi semua guru harus membuat itu, disampaikan ke kelas, dan semua siswa harus menyepakati. Kalau dia sudah sepakat berarti keyakinan sudah bisa diterapkan. Sehingga nanti ada yang berlaku istilah hukuman, konsekuensi, dan juga nanti akan dilakukan kegiatan yang namanya restitusi. Ini ada istilah restitusi. Jadi seorang guru harus punya kemampuan untuk melakukan restitusi, menangani siswa-siswa yang mengalami masalah. Misalnya berhubungan dengan kedisiplinan, berhubungan dengan cara belajar kita, cara mengajar kita. Jadi siswa harus diberi restitusi. Jadi diperbaiki sedikit-sedikit menuju ke arah yang lebih baik. Kalau misalnya dia sering terlambat, maka kita membimbingnya supaya dalam pertemuan selanjutnya dia tidak terlambat, dan seterusnya. Dalam melakukan restitusi ada beberapa posisi, biasa dikenal dengan istilah 5 posisi kontrol dalam melakukan restitusi. Jadi posisi yang pertama, guru adalah menghukum sebagai posisi penghukum. Jadi posisi yang pertama, posisinya sebagai penghukum. Guru langsung menghukum ke siswa. Ketika ada siswa yang bermasalah, langsung dihukum. Karena jelas-jelas sudah melanggar aturan, keyakinan, tata tertib sekolah yang sudah disepakati. Maka dia langsung kena. Jadi posisi yang pertama, guru menghukum ke siswa sebagai posisi penghukum. Yang kedua, guru dalam posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita tidak langsung menghukum ke siswa, tetapi kita tanya-tanya dulu anak itu, apa masalahnya. Jadi tidak langsung menghukum, ditanya dulu, diwawancarai, sampai anak tersebut merasa bersalah. Ya, maka posisi yang kedua, guru dalam posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Jadi kita dengan siswa dianggap teman. Ketika ada masalah, kita dekati anak tersebut secara pelan-pelan. Kita berkomunikasi, ditanya baik-baik apa masalahnya, sampai mendapatkan solusi yang terbaik. Posisi yang keempat, sudah sebagai teman, adalah posisi sebagai pemantau. Pemantau berarti pemantau itu melihat kejadian kepada anak, apa yang terjadi. Kemudian anak diingatkan, apa keyakinan sekolah kita yang sudah disepakati, apakah dia merasa mengakui keyakinan yang sudah sepakati atau tidak, kemudian apa resikonya, sehingga langsung diambil keputusan berdasarkan yang sudah disepakati tersebut. Ini posisi sebagai peninjau, pemantau. Posisi yang kelima, guru sebagai manajer. Ini adalah tahapan yang paling tinggi di antara 5 posisi kontrol, yang diharapkan semua guru nanti mengambil posisi sebagai manajer. Jadi untuk sebagai manajer semua, ketika merestitusi, menangani siswa secara bertahap dengan 3 tahapan yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Jadi distabilkan dulu kesalahannya. Jadi kita tidak langsung tanya anak tersebut benar atau salah, tapi diselidiki dulu, distabilkan dulu anak dari kesalahannya supaya sadar, kemudian ditanya apa masalahnya, baru akhirnya anak tersebut kita bimbing untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini mengenai 5 posisi kontrol dalam melakukan restitusi. Jadi ujungnya semua adalah kepada disiplin, budaya disiplin yang ada di sekolah kita, atau budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi guru yang ada di sekolah supaya menerapkan disiplin positif tersebut dengan sebaik-baiknya di dalam kelasnya, maka diarahkan supaya guru-guru dalam kelas membuat istilah yang dikenal dengan 4. Menyusun keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dibuat dan disepakati oleh guru dan peserta didik. Keyakinan sekolah atau kelas sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas ketika menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Dokumentasi keyakinan kelas seperti ini. 5. Melaksanakan pembelajaran dan juga restitusi. Pembelajaran dengan 1. Menerapkan model pembelajaran yang berpihak atau berpusat kepada anak, yaitu memperhatikan kebutuhan belajar setiap anak yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat anak. Maka, kebutuhan belajar setiap peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan 1. Kesiapan belajar siswa. 2. Minat atau kemauan belajar siswa. 3. Profil atau gaya belajar peserta didik seperti tipe visual, tipe kinestetik, atau tipe auditori. Selanjutnya, pendidik dituntut harus mampu melayani peserta didik semaksimal mungkin dalam kegiatan pembelajaran dengan mengimplementasikan model pembelajaran berdiferensiasi. Kan? Jadi ini namanya rangkaian apa Pak Sikri ini? Lanjut, rangkaian apa sekarang? Ini rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Sekarang saya akan mempraktikkan mengenai pemanfaatan rangkaian ini untuk mengetahui hantaran listrik. Jadi ini kabel ini fungsinya sebagai hantaran listrik, dilewati arus listrik. Sebentar, dengan benda-benda ini. Saya ulangi bendanya. Ini namanya apa tadi? Ini selanjutnya, untuk mengetes ini saya menggunakan alat bantu namanya ini. Coba perhatikan. Pernah melihat ini? Tidak pernah. Ini jenis penjepit. Sekarang lihat mulutnya, seperti mulutnya hewan apa? Makanya disebut penjepit buaya. Paham ya? Sekarang saya akan gabungkan di sini. Perhatikan di ujungnya saya tempelkan di sini warna merah. Satu di sini ya. Ini satunya kutambahkan kabel di sini. Kupasangi penjepit buaya. Sekarang kalau posisi begini, nama rangkaiannya rangkaian apa? Sekarang kalau ini kuhubungkan, nama rangkaiannya apa? Ini sudah rangkaian tertutup. Berarti arus listrik mengalir lewat kabel. Sekarang akan kita buktikan fungsinya hantaran listrik tadi. Perhatikan. Apa tadi namanya? Besi. Saya pasang di mulut buaya yang satu sebelah kiri. Ini saya pasang di mulut buaya yang kanan. Kamu lihat lampunya. Bagaimana lampunya? Bagaimana lampunya? Menyala. Sekarang pertanyaannya, ketika menyala berarti ada arus listrik yang berjalan di sini, dari sini menuju ke lampu. Sekarang pertanyaannya, ini besi termasuk kelompok hantaran yang mana? Konduktor. Berarti konduktor artinya bisa menghantarkan arus listrik. Jelas ya? Jadi ini kesimpulannya sebagai konduktor. Perhatikan ini apa tadi namanya? Perhatikan, saya pasang di mulut buaya sebelah kiri. Satu saya pasang di mulut buaya sebelah kanan. Lihat lampunya. Dilihat lampunya. Bagaimana? Lampunya bagaimana? Tidak menyala. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Plastik ini termasuk kelompok yang mana? Angkat tangan. Angkat tangan yang menjawab. Ya, kamera ke sana. Ya. Namanya iso. Kenapa disebut isolator? Iya. Ya. Coba tepuk tangan untuk kamu. Jelas? Jelas? Praktek yang ketiga. Perhatikan di sini. Apa tadi ini?
Dipraktekkan tadi? Iya. Tadi yang belum. Apa ini? Ini belum dipraktekkan, sekarang aku coba. Mulut kiri buaya pegang tembaga sebelah kiri. Mulut buaya kanan memegang tembaga sebelah kanan. Lihat bagaimana lampu. Siapa yang bisa membuat kesimpulan angkat tangan? Siapa kesimpulan? Siapa mau jaga kesimpulannya bagaimana ini? Kalau menyala termasuk kelompok apa? Alasannya apa? Siapa mau jawab? Ayo cepat. Ayo cepat. Kenapa tidak ada maksudnya? Coba Kela, jawab Kela. Diskusi Kela. Macam-macam. Berdiri Kela. Ya. Termasuk kelompok. Kenapa disebut konduktor? Mengantarkan arus listrik. Paham sampai di sini? Sudah paham? Ya, matikan. Kan? Jadi ini namanya rangkaian apa kalau seperti ini? Lanjut. Pelajaran berpusat pada murid. Jadi konduktor berarti mengantarkan Dokumentasi proses belajar mengajar. Melakukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk melakukan restitusi dengan 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. 1. Posisi sebagai penghukum. 2. Posisi sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Posisi sebagai teman. 4. Posisi sebagai pemantau. Dan 5. Posisi sebagai manajer. Kegiatan restitusi dapat diberi contoh seperti tayangan berikut ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu nak? Baik Pak. Iya. Kenapa kau pakai sandal hari ini nak? Maaf Pak, sepatu saya kehujanan kemarin. Iya. Sekarang kutanya, bagaimana keyakinan kelas kalian ini mengenai peraturan menggunakan sandal ketika belajar? Bagaimana? Dilarang memakai sandal ketika belajar di sekolah. Iya, jadi siswa dilarang memakai sandal ketika belajar di sekolah. Itu ya, keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kamu. Jadi sekarang kutanya, apa sanksinya kalau kamu ke sekolah belajar memakai sandal? Kutanya dulu, apa sanksinya? Lepaskan sandal ketika belajar di sekolah. Apakah kamu meyakini itu? Iya Pak. Baik. Apakah kamu bersedia melakukan itu nak? Iya Pak, saya bersedia. Kalau kau bersedia, kau bisa ikut belajar di kelas Bapak dengan teman-temanmu, tetapi dengan catatan dibuka sandalmu dulu. Ya, bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Umpan Saya balik dari Muhammad Saleh dan refleksi SPDI, dari Guru rekan Pendidikan Agama pendidik. Islam dan Budi Pekerti pada UPT SMP Negeri 4 Allah. Aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Sri Murwanto SPD MPD dengan judul Budaya Positif di UPT SMP Negeri 4 Allah Kabupaten Nrekang sangat bermanfaat bagi peningkatan kebiasaan baik pada peserta didik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini sangat perlu dilanjutkan agar menjadi inspirasi bagi teman-teman guru yang lain di UPT SMP Negeri 4 Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saleh SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada UPT SMP Negeri 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana SPD, Guru PKN UPT SMP Negeri 4 Allah, Kabupaten Nrekang. Aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Sri Murwanto SPD MPD sangat luar biasa dan menjadi inspirasi saya untuk melaksanakan hal seperti itu juga di sekolah
UPT SMP Negeri 4 Alak. Lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. 1. Guru harus terus melaksanakan disiplin positif di sekolah. 2. Guru merancang dan menerapkan keyakinan kelas atau sekolah. 3. Guru melaksanakan restitusi sesuai dengan situasi dan kondisi. 4. Lanjutkan. Tetap semangat. Semoga berhasil. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.